Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, mahasiswi Pendidikan Sejarah semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas tentang Sarekat Islam, dan pembahasannya meliputi tentang pengaruh Sarekat Islam di Indonesia dan perannya terhadap pendidikan Indonesia. Sejarah berdirinya Sarekat Islam. Masa pergerakan nasional Indonesia merupakan pembahasan yang menarik karena penuh dengan perubahan. Salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia adalah Sarekat Islam. Organisasi ini berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran umat Islam. Organisasi ini juga merupakan gerakan nasional, demokratis, religius, ekonomi, dan berlandaskan nasionalisme ekonomi. Awalnya, organisasi ini adalah kumpulan para pedagang muslim yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Dan pada saat itu, Haji Saman Hudi dan juga Raden Mas Tirto Surjo mendirikan organisasi ini dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI). Kemudian namanya berubah menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 September 1912. Perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam membuat perkumpulan itu tidak hanya diisi oleh para pedagang. Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi merupakan pendiri Sarekat Islam yang lahir di Surakarta pada tanggal 8 Oktober 1868 dan meninggal di Klaten pada tanggal 28 Desember 1956. Nama kecilnya adalah Sudarno Nadi. Beberapa peran yang dilakukan oleh Kiai Haji Saman Hudi. Pada tahun 1911, ia membentuk perkumpulan pedagang batik. 1 tahun kemudian, ia mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1913, ia terpilih sebagai Ketua Sarekat Islam dan wakilnya adalah Cokro Aminoto. Pada tahun 1920, ia memutuskan untuk mundur dari panggung politik dengan alasan kesehatan. Pada tahun 1945, ia membantu perjuangan kemerdekaan dengan menyediakan logistik bagi para pejuang di Surakarta. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno menetapkan Saman Hudi sebagai pahlawan nasional. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan sebutan Hos Cokro Aminoto lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934. Beliau adalah wakil Sarekat Islam. Berikut adalah beberapa peran Hos Cokro Aminoto. Tahun 1912, beliau masuk sebagai anggota Sarekat Dagang Islam di Surabaya. Kemudian, beliau diminta oleh Saman Hudi selaku Ketua Umum SDI untuk datang ke Solo untuk merumuskan akta hukum SDI yang baru. Pada tanggal 10 September 1912, akta hukum selesai dirumuskan dan nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam (SI). Mempelopori berdirinya cabang-cabang SI di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beliau juga memimpin rapat besar anggota SI pada 13 Januari 1913 di Surabaya yang dihadiri oleh 80.000 orang. Terpilih sebagai Wakil Ketua Umum dalam Kongres SI pertama pada 25 Maret 1913 di Solo. Peran Hos Cokro Aminoto yang selanjutnya adalah dalam Kongres kedua di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 20 April 1914, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Sarekat Islam menggantikan Saman Hudi. Kemudian, beliau juga memimpin Sarekat Islam yang kemudian berubah menjadi partai politik hingga wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Jogja. Latar belakang berdirinya organisasi ini adalah pada awalnya organisasi ini dibentuk untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing.
serta membentengi kaum muslimin dari gerakan penyebaran agama Kristen yang semakin meluas. Sejak awal berdirinya organisasi Sarekat Islam, para pemerintah kolonial sudah merasakan kepanikan karena beberapa hal. Di antaranya yaitu, organisasi ini mampu menarik perhatian dari berbagai kalangan dan juga terdapat tokoh-tokoh besar di dalamnya. Beberapa tokoh besar dalam Sarekat Islam adalah Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, Abdul Muiz, dan Ahmad Dahlan. Pengaruh Sarekat Islam di Indonesia. Sarekat Islam memiliki beberapa program kerja seperti di berbagai bidang, yaitu bidang politik, bidang pendidikan, bidang agama, bidang agraria, bidang keuangan. Di bidang politik, menuntut didirikannya dewan-dewan daerah, menuntut penghapusan kerja. Di bidang pendidikan, menuntut penghapusan peraturan diskriminatif. Di bidang agama, Sarekat Islam menuntut penghapusan peraturan dan undang-undang yang menghambat tersiarnya agama Islam. Di bidang agraria dan pertanian, menuntut penghapusan partikular, Landerijen, dan yang terakhir adalah di bidang keuangan, menuntut pajak-pajak agar dihapus dan menuntut pemerintah untuk melarang minuman keras. Peran Sarekat Islam terhadap pendidikan Indonesia. Pendidikan Sarekat Islam merupakan upaya counterattack kepada pihak Belanda yang berusaha menganaktirikan kaum-kaum inlander dalam bidang pendidikan pada khususnya dan persamaan hidup pada umumnya. Sekolah Sarekat Islam sebagai bentuk perlawanan. Ketua Sarekat Islam Semarang, yaitu Semaun, dan sekretarisnya, Budi Sucitro, pada 21 Juni 1921 mendirikan sekolah SI di Semarang. Tan Malaka yang sebelumnya berencana mendirikan sekolah sendiri, akhirnya direkomendasikan untuk memimpin sekolah SI atas usul pimpinan SI Semarang. Didirikannya sekolah SI berpengaruh positif karena menyediakan akses bagi kaum yang terdiskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Sekolah SI punya semacam kurikulum yang dibikin sebagai patokan mengajar murid-muridnya, antara lain kalistung, baca tulis menghitung, bermain, dan memperdulikan kaum kromo. Selanjutnya, sekolah ini juga mempelajari kebudayaan-kebudayaan Jawa. Selain itu, salah satu yang ditekankan oleh sekolah SI yaitu waktu bermain siswa. Sekolah SI melihat bahwa anak-anak di sekolah negeri punya waktu belajar yang setara dengan buruh dan pekerja. Dalam perkembangannya, pada Mei 1922 sudah terdapat 4 sekolah SI yang berdiri. Namun, kemajuan tersebut yang selaras dengan kemajuan perpolitikan nasional juga menjadi penanda perpecahan di tubuh SI sendiri. Sarekat Islam telah memberdayakan masyarakat Indonesia dengan menyadarkan lapisan luas masyarakat Indonesia dari keterbelakangannya. SI juga merupakan gerakan emansipasi Indonesia pertama yang merekrut anggotanya dari seluruh Indonesia sebagai tahap penting kontribusinya dalam penyatuan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajah Belanda. Pengaruh Sarekat Islam hingga saat ini. Bagi masyarakat Madani sekarang, pendidikan yang dibangun oleh Sarekat Islam sangat berarti hingga saat ini. Pengaruh pendidikan yang dibuat Sarekat Islam hingga saat ini masih digunakan. Misalnya, pendidikan yang hingga sekarang masih menjunjung tinggi dan menghargai derajat serta martabat bangsa sendiri, menanamkan budi pekerti yang halus dan sopan sesuai dengan prinsip pendidikan Sarekat Islam dulu. Pengaruh Sarekat Islam hingga masa nanti. Dalam bidang pendidikan, yang dibangun Sarekat Islam tentu saja akan digunakan sampai masa nanti, karena baik tujuan ataupun prinsipnya mengajarkan sikap jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA yang wajib ini akan terus dilakukan hingga saat